Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya. Saat ini kita berjumpa lagi di kajian kita tentang mengenal dari kepribadian Rasulullah SAW. Yang mana kemarin kita sudah membahas tentang ibadahnya Rasulullah SAW. Sekarang kita memasuki bab berikutnya, yaitu bab ke-40, yaitu sholat duhanya Rasulullah SAW. Yang baru bergabung, saya ingatkan alangkah baiknya kalian menekan subscribe karena berhubung subscribe itu gratis. Kemudian jangan lupa juga berikan like, komen yang positif untuk meningkatkan dari channel saya ini. Alhamdulillah saat ini kita akan memulai dari kajian kita, yaitu mengenal dari kepribadian Rasulullah SAW. Kepribadian Rasulullah SAW yang mana saat ini kita sudah memasuki dari bab ke-40. Seperti biasa, sebelum kita memulainya dengan Al-Fatihah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya, saat ini kita memasuki dari bab tentang sholat duhanya Rasulullah SAW. Bab sholatud duha, bab menjelaskan tentang menjelaskan tentang sholat duhanya Rasulullah SAW. Yazid ar-Rishaid bercerita, Sami'tu Mu'adzata qalat qultu li'Aisyata radhiyallahu anha akana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli duha qalat na'am arba'a raka'atin wa yazidu ma sya'allah azza wa jal. Aku mendengar dari Mu'azzah binti Abdullah Al-Dawiyah berkata sebagai berikut. Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah Rasulullah SAW mengerjakan sholat pada waktu duha? Sholat duha? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, benar, beliau melakukannya 4 rakaat dan terkadang beliau menambah lagi sebanyak yang dikehendaki dari Allah Azza wa Jal. Di sini Rasulullah SAW melakukan sholat duha ataupun sholat di waktu duha 4 rakaat. Dan terkadang juga beliau juga menambah dari rakaatnya dari sekehendak dari zat yang maha agung, yaitu Allah Azza wa Jalla. Diriwayatkan oleh Mahmud bin Ghailan dari Abu Daud At-Tayalisi, dari Syu'bah dari Yazid ar-Rishaq yang bersumber dari Mu'azzah radhiyallahu an. Anas bin Malik radhiyallahu an menerangkan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli duha 6 rakaatin. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat duha 6 rakaat. Di sini dijelaskan dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW salat duha 6 rakaat. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Al-Musanna dari Hakim bin Muawiyah Az-Ziyadi, dari Ziyad bin Ubaidullah bin Ar-Rabi' Az-Ziyadi, dari Umayd At-Tawil yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Abu Layla radhiyallahu an mengatakan, ma akhbarani ahadun annahu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha illa ummu Hani radhiyallahu anha. Wa innaha hadasat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dakhala baitaha yaumal fathil Makkah fa'tasala fasabbaha thamani raqatin ma ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam shalla salatan qattun akhaffa minha khairu annahu kana yutimmu ruku'a was sujud. Tiada seorang pun yang mengkhabarkan kepadaku bahwa ia melihat dari Rasulullah SAW mengerjakan sholat di pada waktu duha kecuali Ummu Hani. Ia, Ummu Hani radhiyallahu an bercerita bahwa Rasulullah SAW pada hari pembebasan kota Mekah, yaitu Fathul Mekah, datang ke rumahnya lalu mandi lantas sholat dengan sholat 8 rakaat. Tidak pernah kulihat Rasulullah SAW melakukan sholat yang lebih ringkas, lebih cepat seperti biasanya, lebih ringkas daripadanya. Walaupun demikian, maksudnya lebih cepat dari sholat biasanya, walaupun demikian, tentu Rasulullah SAW masih menyempurnakan dari ruku' dan sujudnya. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Al-Musanna dari Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Amr bin Murrah yang bersumber dari Abdurrahman bin Abu Laila. Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu anhu bercerita, qultu li Aisyah radhiyallahu an akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha qalat la illa ay yaji'a min maghibihi. Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu an, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat pada waktu duha? Iya, yaitu Aisyah radhiyallahu an menjawab, tidak, kecuali bila beliau datang dari musafir. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Umar dari Waqi', dari Kahmas, dari Al-Hasan yang bersumber dari Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu anhu. Abul Qudri radhiyallahu anhu berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha hatta yaqula la yada'uha wa yada'uha hatta naqula la yusalliha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat duha sehingga kami beranggapan bahwa beliau tidak akan meninggalkannya lagi. Maksudnya tidak akan meninggalkan dari sholat tersebut. Beliau meninggalkan sehingga kami beranggapan bahwa beliau tak akan mengerjakannya lagi. Diriwayatkan oleh Ziyad al-Baghdadi dari Muhammad bin Rabi'ah dari Fudail bin Mazruq dari Atiyah yang bersumber dari Abu Khudri radhiyallahu anhu. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, bahwasanya di sini kita bisa mendengarkan ataupun kita bisa melihat dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang disampaikan dari para sahabat bahwa Rasulullah SAW pernah mengerjakan sholat duha 4 rakaat bahkan lebih, dan ada juga ketika beliau di Fathul Makkah beliau mengerjakan sholat duha dengan begitu ringkas, maksudnya tidak seperti biasanya. Dan ada juga hadis-hadis yang menjelaskan tentang Rasulullah sholat duha ketika beliau datang dari safar. Namun setiap hadis tersebut tentunya tidak bertentangan, saling menguatkan. Dan tentunya banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang pentingnya atau sangat dianjurkannya sholat duha terhadap seseorang. Dan tentunya Rasulullah SAW adalah sesempurnanya panutan atau manusia yang berakhlak yang lebih dari segalanya. Beliau memberikan teladan yang tentunya memudahkan dari umatnya untuk meniru dari Rasulullah SAW. Dan beliau tidak ada lain memberikan kemudahan kepada umatnya dengan sholat duha yang pernah beliau kerjakan dengan ringkas juga. Dan pernah juga beliau juga
mengerjakan 4 rakaat. Tinggal kita sebagai umatnya ingin menteladaninya. Kita meniru bagaimana beliau menjaga dari sholat duha ini. Semoga kita yang mendengar dari kepribadian kajian tentang kehidupan Rasulullah SAW diberikan anugerah keberkahan ataupun rahmat yang banyak oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana santri-santrinya Rasulullah, yaitu para sahabat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.